semua sebangsa dan setanah air, Jaela. Apa kabar? Aku harap kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat. Guys, hari ini aku mau bincang-bincang cantik dengan kalian, sharing-sharing tentang hal-hal yang positif dan berguna, khususnya untuk lingkungan kita gitu. Jadi aku mau cerita sedikit. Waktu pertama kali aku tiba di Perancis, aku tinggal di Résidence Étudiant. Itu artinya kayak dormitory untuk student gitu ya, pertama di kota Angers. Di depan dormitory aku itu, di depan kayak tempat tinggal aku itu, ada tempat sampah itu banyak banget, kayak kotak, kayak tempat sampahnya tuh kayak rapih gitu, kayak berjejer gitu. Nanti aku tunjukin untuk kalian. Aku awalnya bingung gitu ya ngeliatin waktu pertama kali. Itu kan semuanya ada ditulis ya di situ, ini untuk sampah apa. Karena waktu itu baru datang, kayak belum nyadar gitu kalau itu memang tempat sampah gitu. Terus pertama kali aku lihat kok tempat sampah di sini banyak amat, gila. Gue tempat sampah di Indonesia organik dan non organik aja belum tentu orang maksudnya ngebuang sesuai pengelompokannya gitu. Terus lama berjalannya dengan waktu, aku melihat ya bahwa hal positif yang bisa kita ambil dari masyarakat penduduk Perancis di sini, atau orang-orang yang tinggal di sini, di negara ini, mereka itu sangat mencintai lingkungan gitu. Mereka mencintai alam, mencintai lingkungan, dan mereka itu berpikirnya panjang ya. Mereka berpikir juga untuk keturunan mereka, anak cucu mereka yang nanti yang akan datang di masa yang di depan. Bagaimana kalau dunia ini tuh nggak terjaga sekarang? Terus gimana kelanjutan keturunan mereka, anak cucu mereka gitu, yang hidup di masa yang akan datang gitu. Itu sih aku pikiran mereka memang kadang-kadang, kalau aku suka bilang kadang-kadang lebay juga gitu. Tapi lebaynya mereka itu berbobot gitu, maksudnya ya benar juga gitu setelah dipikir-pikir. Jadi pemerintah dan masyarakat di sini itu ada kerjasamanya, itu betul-betul kalau nyatu gitu, karena pihak pemerintah pusat sampai daerah sampai pemerintah kota masing-masing itu sudah menyediakan turut serta memberikan fasilitas atau sarana untuk masyarakat membuang sampah sesuai pengelompokannya masing-masing, depending on their nature. Jadi tergantung sampah ini sampah apa gitu. Makanya tadi aku bilang di sini tuh tempat sampahnya tuh berjejer banyak gitu. Nah kalau misalkan orang-orang yang tinggal di perumahan gitu ya, di kompleks perumahan, kalau aku lihat ada beberapa kenalan di Angers itu tinggal di kompleks perumahan yang benar-benar rumah, itu mereka tempat sampahnya tuh pasti ada dua di depan rumah, organik and non organik gitu. Jadi mereka juga mengelompokkan itu. Jadi dimulai dari dalam rumah, dimulai dari kita sendiri dulu gitu. Jadi walaupun orang-orang yang tinggal di apartemen atau di kayak studio di sini, itu mereka nggak punya tempat sampah segede itu di depan pintu-pintu, karena itu nggak mungkin ya taruh tempat sampah segede-gede di koridor. Jadi pemerintah daerah atau kota ya, atau quartier di sini itu menyediakan kayak yang tadi aku bilang, tempat sampah di dekat-dekat apartemen kita ini gitu. Jadi sampah-sampah itu dari dalam rumah kita sendiri, dari dalam tempat tinggal kita sendiri, kita udah mengelompokkan sampah-sampah itu. Contohnya, setiap orang di sini pasti punya garbage bag gitu. Jadi tempat sampah plastik itu, plastik sampah yang gede itu loh, yang hitam. Kita taruh itu plastik di dalam tempat sampahnya. Jadi hampir di setiap sudut itu pasti ada tempat sampah di rumah gitu. Nah setelah itu kita buang sampah. Setiap kali kita lihat sudah harus dibuang, kita buang sampah itu ke tempat sampah yang nanti aku akan tunjukin ke kalian. Kita bakal buang sampah bareng ya di sini, supaya kalian lihat pengelompokannya itu seperti apa gitu. Dan nanti aku juga akan videoin gimana caranya kita take action ya di dalam rumah, di dalam tempat tinggal kita sendiri, untuk mengelompokkan sampah-sampah.
menurut aku ini adalah bincang-bincang menarik ya, maksudnya bincang-bincang aku sih yang ngomong sendiri, tapi ini kan bermanfaat untuk ilmunya, untuk aku bagiin ke saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang ada di Indonesia gitu. Jadi aku mohon banget sama teman-teman semua, semoga ini bisa sangat-sangat menjadi apa ya, ilmu baru, ilmu bermanfaat gitu ya untuk kehidupan teman-teman semua kita sebangsa dan setanah air di sana di Indonesia, untuk keluargaku juga dimanapun berada di Indonesia, supaya kita bisa menyelamatkan dunia ini gitu. Karena kan bukan cuma kita yang akan hidup di sini kan, nanti anak cucu kita juga bakal hidup di dunia. Jadi tergantung di mana ya, untuk yang apa namanya tinggal di Indonesia harus bisa punya apa ya, kesadaran hati, kesadaran diri bahwa oh, gue harus mencintai apa namanya bangsa ini, tanah di mana gue lahir gitu kan. Karena percuma guys kalau misalkan pemerintah membuat program, memberikan sarana dan lain-lain, memberikan tempat sampah dimanapun, di sudut-sudut kota dimanapun apa namanya ada tempat umum atau apa itu, tapi kita sendiri masih kurang sadar ya, masih belum menyadari bahwa ini penting guys, karena apa ya, ya ini tadi yang aku bilang, salah satu action untuk mencintai lingkungan, mencintai bumi ini, mencintai dunia gitu. Aku suka lihat ya video-video orang-orang asing ya guys, apa namanya dari misalkan dari Eropa atau dari Amerika, mereka datang ke Indonesia misalkan diving gitu ya. Aduh, aku sedih gitu baca artikel-artikel gitu ya, bahwa orang-orang dari luar negara kita yang justru yang memunguti sampah-sampah itu di pinggiran pantai, di bahkan di tengah-tengah laut, maksudnya di sampah-sampah yang entah itu datangnya dari mana. Ada aja tuh mereka diving ketemu sampah-sampah. Aduh guys, sedih gitu. Jadi aku benar-benar mau membagikan video ini, mau memberkati maksudnya teman-teman dengan ilmu, dengan pengetahuan, supaya bisa men-save apa namanya, menjaga, merawat apa namanya lingkungan tempat tinggal kita sendiri gitu. Maksudnya Jakarta dan sekitarnya gitu. Aku pengen, dan kota-kota lain juga di Indonesia. Semoga video ini bisa menyebar supaya teman-teman itu bisa tahu dan melakukan ya, nggak hanya tahu aja terus udah gitu aja, itu akan menjadi percuma. Tapi tahu dan melakukan serta menjalankan apa namanya prosedur-prosedur yang harusnya sudah dijalankan. Untuk apa guys? Untuk menanggulangi apa, contohnya banjir, mengurangi gitu. Jadi kali-kali itu bersih, nggak harus setiap kali pemerintah yang apa namanya berusaha berupaya untuk mengirimkan orang-orang pemerintahan untuk membersihkan itu apa namanya kali-kali saluran air apa. Itu kita bisa sendiri guys, kita bisa menjalankan apa namanya hal itu diri kita sendiri, karena nggak harus orang lain. Jadi aku sangat aku sangat melarang, atau bukan melarang, lebih kayak aku sangat menentang orang-orang yang berpikir bahwa oh, kalau gue buang sampah, kalau gue pungut tuh sampah, atau gue take some action like oh, kalau gue yang buang sampah belum tentu orang lain akan melakukan hal sama seperti gue. Hello everyone, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Please, jangan berpikir seperti itu, karena semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Every single thing itu dimulai dari kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berbuat hal sama seperti kita. Kalau kita mau mereka buang sampah, kita dulu jadi contoh yang benar gitu untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Contohnya kalau dimulai dari rumah, kamu buang sampah, kamu mengelompokkan sampah-sampah itu sebagaimana mestinya untuk diolah dengan baik nantinya. Nanti kan orang rumah pasti lihat, oh ini good ya action ini untuk apa namanya, untuk menjaga, untuk men-save dunia kita, untuk men-save negara kita, untuk men-save bumi ini loh guys, bumi ini makin lama makin tua. Jadi kita sendiri sebagai human being, sebagai manusia, makhluk-makhluk yang hidup, yang mempunyai akal pikiran dan otak, yang bisa apa ya membantu untuk tetap menghidupkan bumi ini, maksudnya untuk biar bumi ini tetap berputar, untuk supaya anak cucu kita nantinya juga bisa merasakan kehidupan yang baik gitu. Kalau kita nggak dari sekarang mengambil action ini, siapa lagi, kapan lagi guys gitu. So semoga video ini bisa menjadi
hal yang positif, bisa diambil positifnya. Segala kekurangan yang sudah mungkin aku katakan, aku minta maaf atas segala kalau aku ada salah-salah kata. But aku sangat berharap akan video ini disebarkan seluas-luasnya, supaya semua orang bisa terberkati dengan ilmu baru, pengetahuan baru untuk mencintai lingkungan. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video Live with Maureen. Aku akan berusaha untuk membagikan hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan baru untuk teman-teman kita yang lainnya yang sudah request. Ada beberapa, aku memang betul-betul sangat mengambil waktu ya, memilah-milah waktu, membagi-bagi waktu untuk membuat konten dan lain-lain. Ternyata nggak gampang ya guys, apalagi buat pemula kayak gue. Okay, so thank you so much people. See you on my next video. Bye bye.